Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 12 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengingat kesalahan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara mengingat kesalahan, saya teringat akan pernyataan orang Batak, yaitu pajupang di tano narara, atau bertemu di tanah yang rara. Artinya apa? Tidak akan ada kata maaf sampai maut atau sampai kematian menjemput. Ini saudara-saudara, apakah pernyataan ini dapat dibenarkan di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan orang percaya kepada Kristus Yesus? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengingat kesalahan memang lebih gampang atau lebih mudah daripada mengingat kebaikan. Apalagi kesalahan itu adalah hal yang sangat menyakitkan, akan selalu meninggalkan bekas luka yang sulit untuk disembuhkan. Sekiranya Tuhan melakukan hal yang sama, saudara-saudara, mengingat kesalahan umatnya, siapa yang dapat bertahan? Bukankah firman Tuhan berkata dalam Rom 6 ayat yang ke-23a bahwa sebab upah dosa adalah maut. Tetapi ungkapan pemazmur hari ini lahir dari kesadaran pemazmur, saudara-saudara, akan kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi umatnya, yang meskipun berlumur dosa tetapi diampuninya. Artinya kasih Tuhan lebih besar dari murkanya. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa umatnya meskipun berulang kali mereka meninggalkan Tuhan, berkali-kali melawan perintahnya, berkali-kali pula mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan, tetapi mereka mengulanginya kembali. Jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan umatnya, saudara-saudara, siapa yang dapat tahan? Siapa yang dapat bertahan hidup? Syukurlah bagi Tuhan. Tuhan tidak pendendam. Ia mengampuni umatnya yang bertobat. Inilah eksistensi dari Tuhan kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah yang pemurah dan pengasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika Tuhan tidak mendendam, jika Tuhan tidak mengingat-ingat dosa umatnya dan mengampuni, mengapa kita masih menyimpan sakit hati dan dendam terhadap sesama? Di mana kita mengatakan diri kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, tidakkah selayaknya kita mengampuni? Ada pengampunan di dalam hidup kita. Ada banyak orang masih mau menyimpan kepahitan di dalam hidupnya, saudara-saudara, sehingga tanpa sadar banyak orang melewatkan kasih anugerah Tuhan. Banyak orang tidak dapat dan tidak mampu menikmati anugerah pemberian Tuhan. Tidakkah firman Tuhan, saudara-saudara, berkata dalam Matius 6 ayat 14-15, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya pengampunan yang kita peroleh dari Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kewajiban kita mengampuni orang lain, sebab ini adalah perintah dari Tuhan.
Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui sapaan Tuhan ini, mari kita berikan hidup kita untuk mau mengampuni. Sebab kita pun telah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. DNA Tuhan, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan harus ada di dalam hidup anak-anaknya. Pertanyaannya buat kita di pagi hari ini, masihkah rasa dendam itu menguasai hidup kita? Masihkah kita menyimpan-nyimpan kepahitan di dalam hidup kita? Masihkah kita menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita? Selagi itu masih ada, ingat, kita belum layak dikatakan anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengarnya, dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam perjalanan kehidupan ini. Melalui kebenaran firman-Mu, izinkan Tuhan setiap pendengar, ketika mereka lemah, mereka dikuatkan, ketika mereka sakit, mereka disembuhkan, ketika mereka Tuhan mendapatkan persoalan, Kau berikan jalan keluar. Di pagi hari ini hamba-Mu tidak henti-hentinya berdoa untuk salah seorang ibu yang bernama Indah Pudabora, Tuhan, yang lagi purnami. Tetap Engkau berkarya, campur tangan Engkau Tuhan di dalam kehidupan setiap keluarga, sehingga ada kesatuan, kebersamaan untuk membawakan setiap dua-duanya kepada Tuhan, sehingga ada kuasa kesembuhan buat orang tua kami. Itu akan terjadi kalau Tuhan berkarya. Betul juga Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa untuk itu, Mama Elda. Izinkan Tuhan belas kasihan-Mu terjadi dalam kehidupannya. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang Engkau embankan kepada hamba-Mu ini. Biarlah sikap yang antusias, sukacita, serta kesehatan selalu menguasai keluarga-Ku Tuhan yang jauh dari hamba-Mu ini. Tuntun, bimbing, dan jagai selalu. Bapa di surga yang baik dan penuh kasih dan penuh rahmat, dalam melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, setiap pendengar semakin dipulihkan di dalam kekristenannya, di dalam imannya, di dalam kesehatannya. Dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.